Shalom, selamat malam, selamat bertemu kembali di dalam kasih-Nya Tuhan Yesus Kristus. Pada malam hari ini kita bersyukur berbahagia kita yang pada malam hari ini memperhatikan jam-jam ibadah kita. Sebab itulah yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita, supaya kita tetap memelihara kasih karunia-Nya di dalam kita tetap terus beribadah pada Tuhan. Baik, pada malam hari ini kita akan mulai saja ibadah doa malam. Sebelumnya kita akan menundukkan kepala, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa yang di surga, kami bersyukur Tuhan pada malam hari ini. Hati kami berbahagia sekali Tuhan, karena saat malam hari ini Engkau pertemukan kami kembali dalam ibadah ini Tuhan. Dan kami percaya Yesus, kuasa-Mu tetap sama dari dulu sampai sekarang hingga selamanya. Dan kami percaya Tuhan, dan pada malam hari ini kami akan berdoa, kami akan memuliakan nama-Mu, kiranya turun urapan-Mu atas hamba-Mu, dan semuanya berjalan seperti kehendak-Mu Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami mulai ibadah ini, Engkau pimpin dari awal, pertengahan hingga akhirnya, dan kami serahkan di dalam satu nama yang penuh kasih, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, kita percaya bahwa kasih-Nya itu selalu sempurna buat kita, dan Dia tidak pernah berubah sampai hari ini. Untuk itu tetaplah pada pengharapan-Mu. Kita percaya Yesus-Mu ada untukmu saat ini, dan untuk selamanya Dia akan ada. Kita akan pujikan pujian kasih yang sempurna. Haleluya. Kasih yang sempurna
kekal. Takkan kau biarkan aku melangkahnya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa, Bapa yang kekal. Kau beri yang ku pinta, yang ku minta. Saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintu, bukakan, sebab kau Bapa, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkahnya sendirian. Kau selalu ada bagiku, Bapa, Bapa yang kekal. Saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintu, bukakan, sebab kau Bapa, yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkahnya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa, Bapa yang kekal. Kau selalu ada, kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa, Bapa yang kekal. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa yang kekal. Haleluya, Engkaulah Bapakku yang kekal untuk selamanya. Haleluya, puji syukur hanya bagi Allah yang maha tinggi. Haleluya, haleluya. Engkau selalu ada bersamaku, Engkau selalu ada dan siap menolongku. Engkaulah Bapakku, Engkau layak disembah, dipuji dan ditinggikan untuk selamanya. Haleluya, haleluya. Yesus, Yesus,
Dia dengan segenap hatimu. Pujilah Dia dengan segenap jiwamu. Arahkan hatimu kepadanya. Dia ada di sini. Dia ada dimanapun kita saat ini. Dia siap untuk memberkati. Dia siap untuk melimpahi engkau dengan rahmat-Nya. Dia tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Sekalipun secara kenyataan kita tidak dapat melihat Dia, tetapi kuasa-Nya nyata atas hidup kita. Sebab ada tertulis, berbahagialah orang yang percaya akan kuasa dan keberadaan Yesus Kristus, walaupun tidak melihat secara jasmani. Dan kita percaya saat malam hari ini, kita yang datang duduk menyembah Tuhan, hadirat-Nya ada di sini bersama-sama dengan kita, bersama-sama dengan kita saat kita memuji dan memuliakan nama-Nya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpuji nama Bapa. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dengan kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Kita percaya pada malam hari ini, dimanapun kita berada saat ini, hadirat-Nya melingkupi kita semua. Kita percaya Yesus penuh kuasa saat ini untuk kita semua. Lingkupiku, benar Tuhan, dengan sayap-Mu, naungiku, naungiku dengan kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allah. Di saat badai bergelora, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Hati kami tenang Tuhan, karena kuasa-Mu melingkupi kami semua ya Tuhan.
bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau ada di saat badai bergelora, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau sekali lagi di saat badai bergelora, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allah, ku tenang sebab Kau Allahku, ku tenang sebab Kau Allahku, ku tenang sebab Kau Allahku. Haleluya, jiwaku tenang bersamamu, karena kuasa-Mu melingkupi hati kami. Haleluya, haleluya, Engkau Raja, segala raja, Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, terima kasih Bapakku, Engkau baik Tuhan, penolong yang sejati, pengharapan yang pasti. Haleluya, jangan ada ragu sedikit pun dalam mengiring Tuhan. Sungguh-sungguhlah engkau mengasihi Tuhan Allahmu. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap jiwamu, dengan segenap keberadaanmu, apapun kondisimu saat ini. Tuhan tahu kesulitanmu, Tuhan tahu pergumulanmu, tetapi yang diminta kepadamu adalah tetap berharap dan sembah Dia, karena kehendaknya akan berlaku atas kita, dan segala sesuatu yang terjadi itu adalah izinnya untuk menjadikan kita lebih murni lagi, seperti emas yang ditempa oleh bara api. Dan kita percaya kalau kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, kita akan melihat kuasa-Nya, kita akan melihat pertolongan-Nya tidak pernah terlambat atas kita. Untuk itu jangan ragu, pertahankan imanmu, jangan goyah, berdirilah teguh di dalam iman, di dalam firman-Nya. Maka Dia akan datang dan menjawab segala persoalan kamu. Dan kita percaya Dia tidak pernah berubah. Dan kita percaya juga
kuasanya tetap sama. Kita akan terus mengasihi Dia dan belajar supaya kita bisa mengerti apa yang menjadi kehendaknya dalam kita, dan supaya genap rencananya dalam kehidupan kita. Haleluya. Ku mengasihimu, Yesus, Kau perlindungan bagiku. Kau beriku kelepasan, Kau beriku kemenangan. Ku bersyukur padamu. Bersama-sama kita katakan, ku mengasihimu, ku mengasihimu, Yesus, Kau perlindungan bagiku. Kau beriku kelepasan, Kau beriku kemenangan. Ku bersyukur padamu. Hosana, Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagimu Yesus di tahta maha kudus. Ku memujimu selalu, ku sembah Kau selamanya. Sungguh Yesus, ku cinta padamu. Hosana, Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagimu Yesus di tahta maha kudus. Ku memujimu selalu, ku sembah Kau selamanya. Sungguh Yesus, ku cinta padamu. Katakan dengan segenap hati kita, kita belajar mengasihi Dia. Ku mengasihimu, Yesus, Kau perlindungan. Kau beriku kelepasan, Kau beriku kemenangan. Ku bersyukur padamu. Sekali lagi katakan pada Dia, ku mengasihimu, ku mengasihi. Inilah anak-anak-Mu Tuhan, kami mau belajar mengasihimu. Yesus, Kau perlindungan bagiku. Kau beriku kelepasan, Kau beriku kemenangan. Haleluya. Ku bersyukur padamu. Hosana, Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagimu Yesus di tahta maha kudus. Ku memujimu selalu, ku sembah Kau selamanya. Sungguh Yesus, ku cinta padamu. Hosana, Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagimu Yesus di tahta maha kudus. Ku memujimu selalu, ku sembah Kau selamanya. Sungguh Yesus, ku cinta padamu. Hosana, Hosana bagimu di tempat
tempat yang maha tinggi. Hosana bagimu Yesus di tahta maha tinggi. Ku memujimu selalu, ku sembah kau selamanya. Sungguh Yesus, ku cinta padamu. Sungguh Yesus, sungguh Yesus, ku cinta padamu. Sungguh Yesus, sungguh Yesus, ku cinta padamu. Hosana bagi Allahku, hosana bagi Yesus Kristus. Terpuji Bapakku yang di surga. Haleluya. 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 Terpuji Bapakku. Haleluya. 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 Ku mau belajar mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan segenap jiwaku. Ku persembahkan segalanya untukmu ya Bapakku. Sekalipun hidup di dunia ini penuh dengan onak dunia, banyak badai bergelombang, silih berganti menghantam kami, tetapi kami tidak takut dan gentar. Sebab di dalam kami Engkau ada bersama kami. Engkau ada bersama dengan kami Tuhan. Kami percaya Yesus, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kami akan hidup sebagai pemenang-pemenang, karena itu adalah bagian daripada kami Tuhan. Untuk itu kami mau belajar Tuhan, untuk merendahkan hati di hadapan-Mu. Dan kami percaya Yesus, Engkau pasti buka jalan, karena Engkau sendiri adalah jalan kebenaran dan hidup. Kami percaya Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Pintu yang tertutup itu akan terbuka, asalkan kami tetap terus berharap. Dan kami akan tetap terus setia akan pertolongan-Mu Tuhan. Haleluya. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Asal ku hidup suci, asal ku hidup suci, tidak turut dunia. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Katakan, ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Dia yang akan membuka jalan itu bagimu saat ini. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan, asal ku hidup suci, asal ku hidup suci, tidak turut dunia. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Haleluya. Ku tahu Tuhan pasti buka
buka jalan. Oh haleluya Yesusku, ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Asal ku hidup suci, tidak turut dunia. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Musik mengalun, kita renungkan pujian ini. Kita tahu saat ini kita sedang menghadapi masa-masa yang sukar. Bahkan Tuhan sudah menubuatkan jauh-jauh yang lalu. Seolah-olah tidak ada jalan lagi terbuka buat kita. Semuanya buntu. Bahkan kita sempat hampir putus asa. Tetapi ketahuilah satu hal, Tuhan tidak pernah meninggalkan kamu dan saya. Dia akan terus membimbing kamu dan saya, asalkan engkau tetap hidup di dalam kehendaknya, tidak ikut arus dunia. Maka dia akan membukakan pintu itu buat kita, dan kita akan menerima janji-janjinya itu. Sebab itulah janjinya kepada kita. Bahkan kita akan menjadi pemenang-pemenang dalam setiap perkara yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita percaya bahwa Yesus mampu melakukan segala perkara di luar akar pikiran kita. Asalkan kita mau tetap terus beriman dan setia berpengharapan di dalam kasih karunia-Nya. Beribadah dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati, segenap jiwa. Maka mujizatnya itu akan dicurahkan atas kita semua. Kita pujikan pujian ini. Kita pujikan dengan lembut. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Amin Yesus. Ku tahu Tuhan kau buka jalan buat kami. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Asal hidup suci Yesus. Asal ku hidup suci, bimbing kami Tuhan. Dunia ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Sekali lagi kita pujikan ini dengan segenap hati kita dengan iman. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Asal ku hidup suci, tidak turut dunia. Kau Tuhan pasti buka jalan. Asal ku hidup suci, tidak turut dunia. Asal ku hidup suci, tidak turut dunia. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Asal ku hidup suci, katakan dengan iman sama-sama. Asal ku hidup suci, kami mau belajar tidak turut dunia. Tahu Tuhan pasti buka jalan. Benar Tuhan, kami yakin Engkau pasti buka jalan buat kami. Lambat atau cepat, pertolongan Tuhan itu pasti tidak akan pernah terlambat.
Dan kami akan mengamini setiap apa yang telah Engkau janjikan kepada kami. Untuk itu ya Bapa, kalau saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu, nasihatilah kami Tuhan. Luruskan jalan kami kalau kami mulai berbelok-belok, mulai jalan kami tidak lempeng. Tuhan Yesus Kristus, nasihati kami. Tegur kami Tuhan, supaya kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Kami berdoa khusus untuk hamba-Mu yang pada malam hari ini. Kami percaya urapan-Mu sudah ada dalam hamba-Mu. Dan kami siap terima berkat firman-Mu melalui hamba-Mu. Berkata-katalah kepada kami ya Tuhan. Kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama yang penuh kasih dan penuh kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang kekal. Haleluya. Amin. Shalom, selamat malam. Ya, hari ini Bapak Gembala tidak bersama dengan kita hari ini, tapi semuanya karena kemurahan Tuhan, pasti Tuhan tolong kita semuanya. Puji Tuhan. Shalom yang ada di rumah, Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, tetap bersyukur, tetap berterima kasih karena percaya bahwa Tuhan itu sangat baik dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, kita akan belajar bersama tentang firman Tuhan di dalam Ratapan 3 ayat 24, 25 dan 26. Saya tidak berjanjian dengan Ibu Gembala hari Jumat yang lalu, tetapi beberapa saat saya sudah mendapatkan rema ini dan saya mengamini firman Tuhan, dan firman Tuhan itu ya dan amin buat setiap kita. Kita akan baca dalam Ratapan 3. Ratapan sudah ketemu? Ya, kita akan baca 1, 2, 3. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku, oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Sekali lagi akan saya bacakan, Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku, oleh sebab itu, Ratapan 3 ayat 24 sampai 26. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Hari Jumat kemarin bagus sekali firman Tuhannya, bagaimana dengan sederhana Tuhan itu baik bagi setiap kita. Tuhan adalah bagian kita. Tetapi saya akan bagikan tentang Tuhan itu sangat baik. Kepada siapa? Kalau ayat 24 mengatakan Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Bagianku artinya segalanya bagiku. Segala-galanya bagiku. Sebab itu Tuhan itu sangat baik. Amin. Kalau Tuhan segalanya bagiku berarti apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan semuanya untuk Tuhan. Kalau Tuhan itu bagianku. Kita kerjakan apapun, Tuhan yang lihat. Manusia bisa, mungkin CCTV dan lain sebagainya, bisa memantau. Tetapi tidak 100% mereka melihat kita secara utuh. Mereka CCTV hanya melihat fisiknya, tapi hati dan pikirannya enggak ada yang tahu. Hanya Tuhan yang lebih tahu. Tuhan tahu apa yang kita pikirkan, apa yang Tuhan kehendaki, apa yang Tuhan kita inginkan, kita kehendaki, kita pergumulkan hari-hari ini. Sebab itu Tuhan bagianku. Bagi siapa? Nah, ini ayat yang ke-22 dan 23. Yang pertama adalah bagi yang berharap. Yang kedua bagi orang yang mencari Dia. Dan yang ketiga bagi orang yang menanti pertolongan Tuhan. Tuhan baik itu kepada orang yang berharap kepada Tuhan. Orang yang mencari Dia dan menanti pertolongan dari Tuhan. Saudara, dalam ayat yang ke-22, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi besar kesetiaan-Mu. Amin. Ya, yang pertama bagi yang berharap kepada Dia. Kita akan bahas pertama. Bahas yang pertama yaitu berharap kepadanya. Harap itu memohon, minta,
supaya keinginan kita terjadi dalam kehidupan kita. Pertanyaannya, apakah boleh kita berharap? Nah, apa yang kita harapkan? Siapa yang kita harapkan? Itu pertanyaannya. Yang pasti ya kita berharap kepada Tuhan seutuhnya. Hari-hari ini saya juga berharap sungguh-sungguh kepada Tuhan untuk menolong kami. Tetapi memang belum waktunya. Ya kan? Nah, apakah hilang itu harapan? Enggak. Harapan itu tetap ada. Ayub 17 ayat yang ke-15. Ayub 17 ayat yang ke-15 berkata seperti ini. Sudah ketemu? Ayat 17 ayat yang ke-15. Maka di manakah harapanku? Siapakah yang melihat adanya harapan bagiku? Mana harapanku? Hari-hari ini tidak ada, enggak kelihatan. Sepertinya gelap. Sepertinya tidak ada. Tapi saya percaya dan yakin bahwa harapan kita tidak pernah hilang karena di dalam Yesus. Amin. Harapan kita tidak pernah hilang karena ada di dalam Tuhan. Untuk hal jasmani manusia bisa mati-matian untuk berharap. Membela mati-matian. Tapi saya berharap untuk hal yang rohani. Dan saya bersyukur hari ini meskipun sepertinya kok mendadak, enggak sebenarnya. Hari Selasa sebenarnya saya mau umumkan tapi saya konsultasi dengan Pak Gembala dan istri saya, ya, nanti hari Rabu aja. Jadi hari Rabu saya umumkan. Tapi ya puji Tuhan, Bapak Ibu, semua saudara-saudara datang. Ini semuanya karena kemurahan Tuhan. Itu membela harapan kita pasti akan terpenuhi bersama dengan Tuhan. Bisa enggak harapan itu mengecewakan? Bisa. Kalau harapan kita hanya mengandalkan kekuatan manusia, manusia itu terbatas. Kata firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan kekuatannya. Yeremia 8 ayat yang ke-15. Yeremia, nanti saya kembali ke sini. Yeremia 8 ayat yang ke-15. Begini bunyi firman Tuhan. Kita mengharapkan damai, tetapi tidak datang sesuatu yang baik. Mengharapkan waktu kesembuhan, tetapi yang ada hanya kengerian. Kita berharap, berdoa, berharap akan sesuatu yang baik datang pada kita. Tetapi kadang seizin Tuhan belum ada, belum terlihat. Tetapi Tuhan berkata, tetaplah berharap. Karena Tuhan harapan satu-satunya. Yesus harapan jiwaku. Hanya Dia satu-satunya harapan jiwa kita. Kita berharap kepada manusia, boleh, tapi pasti mengecewakan. Pasti mengecewakan. Kita berharap kepada orang yang lebih berkuasa, pasti mengecewakan. Karena harapan-harapan yang kita taruh ke dalam manusia itu, kekuatannya terbatas. Tapi kalau kita berharap hanya kepada Tuhan, maka Tuhan tidak akan pernah ingkar janji. Tuhan pasti menggenapi cepat atau lambat. Amin. Lihat Bapak Ibu dalam firman Tuhan, Abraham dijanjikan berapa puluh tahun baru terjadi. Akan terjadi, engkau menjadi keturunanmu seperti pasir, bintang di langit dan lain sebagainya. Tapi kenyataannya belum terjadi juga. Ternyata mandul. Tapi Tuhan, dia tetap berharap bahwa Tuhan pasti menggenapinya. Dan puji Tuhan, terjadi. Jangan Bapak Ibu, hanya Tuhan harapan yang tidak pernah mengecewakan. Dia tidak pernah ingkar janji. Dia selalu tepat waktu. Hanya waktunya Tuhan berbeda dengan waktu kita. Yeremia 17 ayat 7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Apa harapan kita hari-hari ini? Apa pergumulan kita hari-hari ini? Gantungkan itu kepada Tuhan, maka Tuhan yang akan menggenapinya. Amin. Yang kedua sekarang, bagi jiwa yang mencari Dia, bagi orang yang mencari Dia, mencari itu kata kerja, mencari itu berarti berusaha, mencari itu berarti tidak pasif, tapi aktif.
Saya bersyukur Bapak Ibu Saudara semuanya yang ada di gereja maupun yang ada di rumah, mereka aktif untuk datang menemui Tuhan lewat doa malam ataupun lewat doa-doa pribadi Bapak Ibu Saudara. Dan saya bersyukur sekali beberapa saat sebelum pandemi, setelah pandemi mulai dan PPKM diberlakukan, banyak orang yang mengeluh dan banyak orang yang memberitahukan kepada kami sebagai hamba Tuhan, saya pengen ke gereja. Sampai hari ini ada orang yang saya kepingin ke gereja, dia rindu mencari Tuhan. Kami sudah pakai online dan lain sebagainya di situ, tapi gak puas. Online itu ya kecil di handphone ataupun di TV ya itu, tapi gak enak rasanya. Tapi banyak orang yang mencari seperti berjuang untuk datang beribadah, dan saya bersyukur sekali beberapa saat ibadah kita PPKM tidak pernah off, tidak pernah diberhentikan, tidak, tetap ada meskipun yang datang pertama kali PPKM level 4 hanya beberapa orang saja, tetapi tidak pernah kami tutup, tetap online dan juga ada yang di gereja. Dan saya bersyukur sekali, saya percaya bahwa orang yang mencari Tuhan itu dia akan berusaha meminta petunjuk, memperhatikan apa yang menjadi perintahnya Tuhan. Karena firman Tuhan mengatakan kalau orang yang memperhatikan perintahnya, dia akan diberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara, bagi jiwa mencari Dia berarti ada kerinduan yang sungguh untuk datang kepada Tuhan. Ada kerinduan yang benar, yang tulus dalam hidupnya kepada Tuhan. Ulangan 4 ayat yang ke-29. Ulangan 4 ayat yang ke-29. Julius, kamu yang baca. Ulangan 4 ayat 29. Yes. Dan baru saat ini engkau mencari Tuhan Allahmu dan menemukannya, asal engkau menyanyikan Dia dengan hatimu dan dengan segenap jiwamu. Ya. Amin. Dan baru di sana engkau mencari Tuhan Allahmu dan menemukannya, asal engkau menanyakan Dia dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan akan menemukannya. Orang yang sungguh-sungguh dengan segenap hati akan menemukan Tuhan. Dan orang yang mencari Tuhan, Tuhan tidak akan pernah berpaling dari dia. Kata firman Tuhan, Tuhan akan, kalau engkau mencari Tuhan Allahmu dan menemukannya. Kalau kita mencari Tuhan, pasti Tuhan akan menemukannya. Menemukan kita, kita akan menemukan Tuhan. Kata firman Tuhan, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Kalau kita mengetok pintunya Tuhan, Tuhan tolong Tuhan, Tuhan tolong saya, Tuhan pasti membuka pintunya. Asal kita dengan sungguh-sungguh mencari Dia, asal kita dengan sungguh-sungguh menanyakan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Tuhan, aku mau ini hari ini. Tuhan tolong kami. Saya dan istri dan Bapak Gembala pun kadang-kadang cuma ngobrol. Kepingin loh. Kita ini kepingin gini, ini. Enggak sampai lama. Beberapa hari, bahkan hari ini tadi, pagi tadi, siang tadi. Ada orang telepon, Pak nanti saya mau kirim makanan ini. Saya ngomong sama istri saya, aku loh kemarin lah ngomong, pengen ini, loh Tuhan kirim. Kalau kita mencari Tuhan, pasti Tuhan akan memberkati. Amin. Tidak salah kita mencari Tuhan hari-hari ini, karena Tuhan pasti menolong kita. Saya bersyukur sekali punya Allah yang luar biasa. Yang mencari Tuhan dengan segenap hati akan berhasil. Dan bukan hanya berhasil, tapi juga beruntung, kata firman Tuhan. 2 Tawarik 26 ayat yang ke-5. Ayo baca lagi. 2 Tawarik 26 ayat yang ke-5. Dua Tawari 26 ke-5. Dia mencari Allah sebab hidupnya Sakaria yang menganiayanya mengajaknya supaya takut akan Allah, dan selamanya mencari Tuhan. Allah membuat
segala segala usahanya. usahanya berhasil. Amin. Demikian. Orang yang mencari Tuhan, segala usahanya akan dibuat Tuhan berhasil. Ini firman Tuhan. Bapak Ibu yang di rumah, cari Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati, maka Tuhan akan membuat engkau berhasil. Amin. Yang ketiga sekarang, saya cepat saja. Yang ketiga adalah tinggal diam dan menanti pertolongan Tuhan. Orang yang menanti-nantikan Tuhan, kata firman Tuhan, dia seperti raja wali yang terbang tinggi, kekuatannya luar biasa. Seringkali kita mencari Tuhan, mencari pertolongan itu dengan cara instan, mencari pertolongan dengan cara instan. Sebisa mungkin detik itu juga jam berdoa dijawab. Puji Tuhan kalau itu terjadi. Tapi terkadang kok gak dijawab-jawab ya. Dan pergumulan Bapak Ibu Saudara dan saya yang ada di rumah maupun sama. Kadang-kadang saya juga seperti itu. Berdoa gak dijawab sama Tuhan. Kenapa ya Tuhan? Kenapa? Sampai hari ini saya bilang sama Tuhan, Tuhan itu saya berterima kasih kepada Tuhan. Kami diam menanti pertolongan. Gak pernah kita war-war ke jemaat, gak pernah kita war-war ke sosmed dan lain sebagainya. Saya cuma bilang pertolongan Tuhan itu iya dan amin, tepat pada waktunya. Kami berdoa, Tuhan tolong Tuhan. Sampai detik ini, hari deadline-nya kemarin, tanggal 21. Ya gak dijawab sama Tuhan. Gak ada. Saya ngomong dengan sekolah, saya bilang ini. Yang anehnya sudah lewat waktunya loh, sudah lewat waktunya. Pak, gimana kalau diundurkan saja? Loh lah enak. Ada jalan, padahal Tuhan harusnya hari ini, tapi dikasih solusi sama sekolahan, Pak gak apa-apa, diundur saja sampai akhir bulan loh, kalau gak Tuhan yang atur. Ternyata jawabannya Tuhan suruh tunggu. Waktunya Tuhan itu bukan waktu kita. Kalau kita menanti pertolongan Tuhan dengan sungguh-sungguh, Tuhan akan datang dan menyelesaikannya. Amin. Seringkali kita mencari dengan instan, tapi Tuhan gak mau. Carilah wajahnya, cari Tuhan, cari pertolongan hanya di dalam Tuhan. Diam berarti tenang, jangan gegabah. Diam berarti jangan sembrono, tetapi diam berarti memberikan kuasa Tuhan untuk bekerja atas kehidupan kita. Jadi saat kita diam di bawah kaki Tuhan, diam menantikan pertolongan Tuhan, bukan diam laya-laya sekarang ini zamannya zaman rebahan, bukan itu. Bukan, tapi benar-benar kita duduk diam di kaki Tuhan. Tenang, duduk diam di kaki Tuhan, maka Tuhan yang akan bertindak. Amin. Dia berkata bahwa engkau diam saja, aku berperang menggantikan kamu. Itu firman Tuhan. Dan saatnya akan tiba, saat kita nanti akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Saat kita duduk diam di bawah kaki Tuhan. Hari-hari ini Bapak Ibu Saudara bersyukur, ada banyak anak-anak muda dan juga Bapak Ibu yang berdiam diri di bawah kaki Tuhan lewat doa malam maupun ibadah-ibadah streaming. Itu diam di bawah kaki Tuhan, maka Tuhan akan bertindak, berperang ganti kita. Bapak Ibu Saudara, dalam Keluaran mengatakan, Keluaran 14 ayat yang ke-13 dan 14. Keluaran 14 ayat 13 dan 14, Keluaran pasal 14 ayat 13 sampai 14. Ya, baca lagi. Keluaran 13 ayat 14, Keluaran 14 sampai 14. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu, sebab orang Mesir yang kamu lihat itu hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam. Amin. Kamu akan diam saja dan Tuhan akan berperang ganti kita. Dalam Yesaya juga mengatakan, dengan bertobat dan tinggal diam kamu akan diselamatkan. Dengan tinggal tenang dan percaya terletak kekuatan. Kalau kita diam di bawah kaki Tuhan, menantikan pertolongan dari Tuhan, maka Tuhan akan berperang
ganti kita. Kita hanya diam, berdoa, Tuhan tolong saya. Tuhan tolong saya, Engkau harapan saya Tuhan. Engkau harapan kami Tuhan. Maka Tuhan akan berperang gantikan kita. Amin. Apa menjadi permasalahan kita? Apa menjadi pergumulan hari-hari ini? Kalau Tuhan yang berperang ganti kita, Dia akan menyelesaikannya. Tidak setengah-setengah tapi sampai tuntas. Amin. 1 Petrus 4 ayat 7, ayat yang terakhir. Kita akan baca bersama-sama. 1 Petrus 4 ayat yang ke-7. Sudah? Ya, baca 1, 2, 3. Kesudahan segala sesuatu dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Saat kita tenang, saat kita diam di bawah kaki Tuhan, kita bisa dapat berdoa. Kita bisa menguasai diri kita. Kita tinggal diam, berdoa, menantikan pertolongan dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara, jangan khawatir, jangan takut, jangan bimbang. Pertolongan Tuhan itu ya dan amin. Hari-hari ini pertolongan apa yang Bapak Ibu meminta kepada Tuhan? Doa apa yang Bapak Ibu hari-hari ini kerjakan? Mintalah kepada Tuhan. Berikan waktu untuk diam di bawah kaki Tuhan. Tuhan yang akan menyelesaikannya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa, kita tundukkan kepala. Haleluya Yesus. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Asalku hidup suci, tidak turut dunia. Dan Tuhan pasti buka jalan. Mari katakan dengan sungguh-sungguh, Tuhan pasti buka jalan. Tuhan pasti buka jalan. Amin. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Asalku hidup suci, tidak turut dunia. Tahu Tuhan pasti buka jalan. Tuhan itu pasti buka jalan dalam kehidupan kita. Asal kita berharap kepada Tuhan, minta pertolongan hanya dalam Tuhan, diam dalam kakinya Tuhan, meminta pertolongan dari Tuhan, maka Tuhan yang akan menyelesaikan setiap perkara yang kita hadapi hari ini. Jangan takut, jangan khawatir dengan apapun yang kita hadapi hari-hari ini, karena Tuhan lebih berkuasa atas kehidupan, atas apapun yang ada di dunia ini. Haleluya. Tahu Tuhan pasti buka jalan. Asalku hidup suci, asalku hidup suci, tidak turut dunia. Tahu Tuhan pasti buka jalan. Nanti Saudari Mei berdoa buat firman Tuhan. Haleluya Yesus, terima kasih. Bapa yang baik, terima kasih, bersyukur Tuhan buat malam hari ini Engkau telah
telah memimpin kami, Engkau telah membimbing kami Tuhan, untuk kami bisa beribadah Tuhan, untuk memuji memuliakan nama-Mu. Kami percaya bahwa Engkau melawat kami, dan kami percaya Tuhan bahwa kuasa-Mu lebih besar daripada kuasa yang ada di dunia ini Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau tidak akan pernah tinggal diam, Engkau akan berperang untuk kami Tuhan. Sekalipun kami mengalami masa-masa Tuhan, kebingungan Tuhan, masa-masa Tuhan penganiayaan Tuhan, masa-masa masalah kami Tuhan bertubi-tubi Tuhan, masalah-masalah kami Tuhan yang tidak dapat terselesaikan Tuhan, tapi kami percaya bahwa Engkau adalah jalan keluar yang terbaik Tuhan, dan kami percaya Tuhan, buka tingkap langit Tuhan, Tuhan akan memberikan jalan keluar bagi setiap masalah kami Tuhan, karena Engkau sudah memilih kami Tuhan, Engkau sudah membentuk kehidupan kami Tuhan, dan Engkau akan memberikan kemenangan kepada kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau rela untuk turun Tuhan, untuk menebus setiap dosa kami Tuhan, dan Engkau Tuhan tidak kalah dengan dunia ini Tuhan. Engkau telah mengalahkan maut, dan Engkau telah naik ke surga Tuhan untuk menyediakan tempat Tuhan untuk kami semua anak-anak-Mu yang teguh Tuhan dalam iman Tuhan, dalam pengharapan Tuhan, dan dalam setiap Tuhan kehidupan kami Tuhan, proses yang kami jalani Tuhan. Pegang kami ya Roh Kudus, pegang kami Tuhan, dan jangan pernah lepaskan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, ketika kami mencari Engkau Tuhan, kami berseru kepadamu Tuhan, kami datang melekat dan tinggal diam di bawah kaki-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau akan memberikan pertolongan, Tuhan akan datang dan Tuhan hadir, Tuhan mendengar, Tuhan akan menjawab, Tuhan akan memulihkan, dan Tuhan akan memberikan kami Tuhan kemuliaan, dan kami berjalan dari kemenangan menuju kemenangan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami berdoa untuk setiap firman Tuhan yang kami sudah dengar Tuhan. Biarlah firman-Mu itu Tuhan menjadi pedang Tuhan buat kami Tuhan, untuk membabat habis setiap ilalang-ilalang duri dalam daging kami Tuhan, membabat habis setiap permasalahan Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Dan biarlah Tuhan setiap firman yang sudah kami dengar ini Tuhan merupakan biji yang akan tumbuh subur di dalam hati kami Tuhan, di dalam tubuh jiwa roh kami, dan firman itu menjadi daging dalam hidup kami Tuhan, sehingga firman yang kami hidupi ini Tuhan hidup di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mau menyerahkan Tuhan untuk jemaat Tuhan yang ada di rumah maupun yang ada dimanapun juga Tuhan, baik yang Tuhan beraktivitas maupun yang mendengarkan atau mengikuti Tuhan jalannya ibadah doa malam ini Tuhan. Kami percaya Tuhan juga melawat, Tuhan hadir, Tuhan melihat segala sesuatunya, dan mereka bersama-sama kami juga Tuhan mengimani atas setiap firman ini Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan mereka ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Apapun yang jadi permasalahan, pergumulan Tuhan, kami percaya mereka juga mendapatkan jalan keluar Tuhan. Kami percaya Tuhan, ketika kami mengandalkan Engkau Tuhan, maka Tuhan kuasa-Mu yang akan bekerja Tuhan. Setiap pergumulan permasalahan yang anak-anak-Mu hadapi hari-hari ini Tuhan, kami percaya Tuhan, Tuhan sudah menyediakan dan menjawab yang terbaik Tuhan. Kami percaya Tuhan, keselamatan itu Tuhan tetap kami dapatkan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami percaya kami berjalan Tuhan bersama-Mu Tuhan. Engkau tidak akan pernah meninggalkan Tuhan. Lingkupi kami Tuhan. Biarlah para malaikat-Mu Tuhan berkemah, berjaga-jaga, berjajar, berpagar Tuhan, dan berperang Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami menaklukkan setiap kuasa-kuasa jahat Tuhan. Kami anak-anak-Mu Tuhan bersatu hati di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan mematahkan dan menghancurkan segala kuasa-kuasa kesesatan, segala kuasa-kuasa kegelapan, segala kuasa-kuasa iblis, setan, roh penyesat Tuhan, dan segala manifestasinya telah dihancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan Tuhan sudah menjadi Tuhan yang lebih dari pemenang Tuhan, dan Tuhan sudah kalahkan
dengan Tuhan bangkit dan Tuhan sediakan tempat yang terbaik di sorga Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Engkau akan terus Tuhan menyertai anak-anak-Mu Tuhan. Engkau terus Tuhan akan mendampingi anak-anak-Mu Tuhan, yang senantiasa menjaga iman Tuhan, yang senantiasa hidup setia Tuhan, hidup suci, hidup kudus, seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Lindungilah kami Tuhan dan jauhkan kami Tuhan dari segala sesuatu yang jahat Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami berdoa juga untuk gembala kami Tuhan, Pak Andreas, Bu Andreas Tuhan, serta keluarga Pastori. Tuhan, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Berikan mereka Tuhan segala sesuatu yang terbaik, hikmat, marifat, pewahyuan yang daripada Allah turun atas mereka, perlindungan Tuhan dan segala berkat-berkat-Mu turun atas mereka Tuhan. Kuat kuasa Roh Kudus juga menyertai kehidupan kami Tuhan. Berkat Bapak Abraham, Ishak dan Yakub senantiasa turun atas kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Tuhan melindungi Amen. setiap kami, memagari kami dengan kuasa-Mu yang dahsyat. Sekarang kami patahkan segala roh-roh yang membuat anak-anak Tuhan hari-hari ini menjadi tawar hati di dalam Tuhan, menjadi tawar hati dan menyepelekan Tuhan di dalam kehidupannya. Kami mematahkannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa buat orang-orang yang hari-hari ini bermalas-malasan dan tidak mau bergerak aktif untuk mencari Tuhan lewat dia beribadah maupun lewat dia berdoa, membaca firman Tuhan. Kami patahkan roh kemalasan di dalam nama Tuhan Yesus. Roh kematian secara rohani sehingga tidak mau beribadah, tidak mau melayani Tuhan. Aku patahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bangkitkan roh itu Tuhan, supaya kami bangkit hidup untuk melayani Tuhan. Memberikan hidup kami, karena Tuhan sudah bangkit di dalam kehidupan kami. Kami juga mematahkan segala roh-roh yang mengacau balaukan keluarga demi keluarga. Terlebih Tuhan keluarga besar kami, El Shaddai. Kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Roh itu sudah hancur oleh kuasa darah Tuhan. Sudah dimusnahkan oleh Tuhan. Dan kembali kami menjadi unity di dalam Tuhan. Karena dalam unity itu ada power yang luar biasa. Yang akan kau kerjakan buat anak-anak Tuhan di gerejamu ini Tuhan. Kami juga berdoa buat roh-roh roh intimidasi. Roh yang membuat kami menjadi kecil hati karena ketakutan demi ketakutan akan virus ini, sehingga kami menyepelekan kuasa Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami hancurkan roh itu supaya roh yang ada di dalam kami lebih dahsyat daripada roh yang ada di dunia ini. Dan Tuhan yang berkuasa atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Roh kemiskinan, roh yang membuat kami jadi miskin, menjadi sakit, terkutuk, semua dalam nama Tuhan Yesus kami sudah patahkan itu. Kami jadi orang yang merdeka di dalam Tuhan, kami menjadi orang-orang yang diberkati oleh Tuhan, kami menjadi orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Segala pujian hanya bagi nama Tuhan. Memberkati setiap saudara kami yang hadir malam hari ini, yang berada di gereja maupun yang ikut streaming. Kami percaya Tuhan sudah memberkati mereka. Apa yang hari-hari ini didoakan, apa hari-hari ini yang mereka harapkan, Tuhan yang akan memberkati. Keluarga demi keluarga yang tidak kami sebutkan satu persatu, tapi Tuhan yang akan memberkati mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Saatnya kami akan meninggalkan tempat ini. Kami percaya saat kami mengangkat kedua tangan kami ke atas, dan kami yakin dan percaya Tuhan akan turun tangan untuk memberkati setiap kami. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah dari tempat ini dengan sukacita, damai sejahtera, dan penyertaan Tuhan. Mulai malam hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami terima berkat ini. Yang percaya katakan haleluya. Amin.
Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu yang ada di rumah. Tetap semangat, tetap percaya bahwa Tuhan yang akan menolong setiap kita dan menyertai kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Buat pelayan Pak Dani, Pak Raymond, Julius, Mbak Mei, Tuhan Yesus berkati.